semuanya, selamat datang di podcast Let's Talk, di mana di episode kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu isu hukum yang mana dengan tema kisah maut bunga perjanjian bersama rentenir. Saya Cassandra Siburian senang banget dapat hadir di podcast kita kali ini. Dan saya Agnes Elizabeth Sihombing, tentu saja udah sangat excited ya buat memulai obrolan kita hari ini. Betul banget. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton di podcast ini, di sini kita akan membahas mengenai isu-isu hukum yang sangat menarik yang pastinya sangat berpengaruh ke masyarakat. Dan tentu saja di podcast kali ini kita ditemani oleh pembicara yang punya cerita menarik dan pastinya penuh wawasan. Nah, di depan kita ini sudah ada 3 narasumber yang mana merupakan mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Nah, kita mulai dari abang yang sebelah kanan dulu ya. Silakan. Halo, saya Wilbert. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Halo Bang Wilbert. Halo. Nah, di sebelah saya juga ada salah satu narasumber kita, yaitu saya Muhammad Ferawari dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara juga. Kayaknya Bang Faid ini udah excited banget ya buat mulai episode kita hari ini. Nah, selain ada abang-abang ganteng, di tengah-tengah abang ganteng ini juga ada kakak yang cantik. Silahkan Kak memperkenalkan dirinya. Halo, saya Almira Safradika, senang ya bisa bergabung dalam podcast ini membahas isu-isu hukum terkini. Betul. Senang sekali rasanya ya Kak, kita dapat kedatangan 3 narasumber yang sangat-sangat keren untuk dapat hadir di podcast kita mengulik isu-isu hukum kali ini. Betul ya, San. Jadi, jangan lupa untuk follow dan subscribe biar gak ketinggalan episode-episode kita yang terbaru. Nah, kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja ditulis di komen bawah ya. Tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita langsung mulai aja ya obrolan kita hari ini. Ya, nah pada episode kali ini, seperti yang aku bilang tadi, kita akan membahas salah satu isu hukum yang sedang dibahas atau berkembang di masyarakat. Apaan tuh Kak San, kalau boleh tahu? Siapa sih yang belum familiar dengan kemudahan pinjaman uang tunai tanpa melalui bank ataupun melalui pinjaman online? Salah satunya yaitu melalui rentenir. Gitu ya. Nah, di sini kita akan menampilkan video kronologinya. Jadi pada awal tahun 2016 saya membutuhkan uang untuk anak saya mau sekolah. Saya ada 3 anak namun saya baru saja diberhentikan dari kerja. Saya bingung gimana untuk menafkahi kehidupan kami, apalagi saya hanya seorang duda 3 anak. Lalu saya pun bertanya kepada kawan-kawan saya, apakah bisa meminjamkan saya duit untuk modal usaha? Kemudian ada satu kawan saya menawarkan untuk meminjam kepada kawannya, yang bernama si AG. Lalu saya tanpa memikirkan panjang langsung saya jumpai si AG dan saya tidak membaca isi perjanjian. Yang dimana pada intinya saya minjam 150 juta dengan bunga 10% per bulan dan saya harus bayar 18 bulan dulu bunga. Baru bayar utang pokoknya 150 juta, dengan jaminan utang berupa sertifikat hak milik rumah atas nama orang tua saya. Seiring berjalannya waktu saya pun mulai mencicil bunga 10% per bulan namun keadaan saya bukan malah membaik, yang dimana lama-kelamaan saya merasa duit yang saya pinjam habis untuk membayar bunga pinjaman. Dan saya tiap bulan diteror dengan tagihan bunga-bunga melalui Instagram, melalui WhatsApp, dan juga semua foto saya disebar tidak hanya melalui sosial media, namun juga si AG. Langsung datang ke rumah saya dan menggedor pintu rumah dan berteriak-teriak sambil menagih utang saya dan itu dilakukan tiap minggu terus-menerus. Nah, setelah melihat video yang sudah ditampilkan tadi, terlihat ada kejanggalan ya Bang, mengenai bunga yang dianggap terlalu tinggi oleh korban. Menurut Bang Wilbert itu sebenarnya gimana ya Bang? Gini, kalau kita membahas langsung kejanggalan bunganya, kayaknya kita berbicara udah terlalu jauh. Ya, ini kan masih awal ya, kita perlu dulu sampaikan. Siapa sih pihak-pihak dalam perjanjian utang piutang? Ya, pada dasarnya kan masyarakat tahunya pihak-pihak itu kan adalah orang yang memberikan utang dan orang yang ngutang. Ya biasa gitulah bahasa keseharian di masyarakat. Namun itu perlu diketahui juga, kalau kita membaca lebih jauh, itu ada bahasa khusus sih biasa. Bukan khusus, tapi bahasa yang digunakan itu ada namanya debitur dan kreditur. Debitur sendiri itu siapa sebenarnya debitur? Debitur adalah orang yang menerima pinjaman ya. Seperti orang yang berutang lah dia debitur. Orang yang disebut dengan kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman atau orang yang memberikan utang. Jadi itu simpelnya ya kita bisa membedakan itu ada debitur dan kreditur. Kalau dalam perjanjian kita kenal itu 2. Oke, jadi seperti yang Abang bilang tadi, sebenarnya kalau orang awam tuh taunya ada namanya pemberi utang sama si pengutang. Ternyata kalau dari hukum itu ada bahasa tersendiri ya Bang, yaitu debitur Dan sama kreditur. kreditur. Nah, ngomong-ngomong soal utang piutang nih, di Indonesia sendiri ada nggak sih pengaturan mengenai utang piutang? Jadi, di Indonesia itu masalah perjanjian utang piutang itu diatur pada pasal 1338 KUHP. Yang dalam isinya itu kalau misalnya 2 orang yang buat perjanjian, itu kayak undang-undang untuk orang itu harus ditaati. Jadi saat
Tapi pun kalau misalnya orang itu membuatnya, orang itu juga harus memperhatikan pasal 1330 dan 1320. Ya kalau kalau melanggar-melanggarnya juga ada di dalam pasal itu. KUHP. Nah, jadi gini, sedikit menambah aja dari yang Bang Payet sampaikan. Jadi Bang Payet ada singgung sedikit pasal 1338. Ya kalau dalam hukum itu orang biasa kenalnya itu asas pacta sunt servanda, yang artinya bahwasannya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan telah disepakati akan menjadi undang-undang bagi mereka dan mengikat posisinya. Ya tadi ada juga Bang ini menyampaikan masalah syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi. Itu ada di pasal 1320. 1320 sendiri ada 4 sebenarnya syaratnya. 4 ini juga dibagi lagi menjadi 2. 2 sebagai syarat subjektif, 2 lagi sebagai syarat objektif. Syarat subjektif sendiri itu yang pertama ada mengenai kesepakatan. Inilah paling dasar. Gimana perjanjian itu bisa mengikat kalau nggak sepakat? Kedua adalah mengenai kecakapan. Tidak semua orang bisa membuat suatu perjanjian itu sah di mata hukum. Ya kalau anak SD buat perjanjian, mama mau utang sama aku ya segini-segini, tolong bayar. Ditandatangani sama kawannya. Yang mama langsung utang, kan enggak? Karena kan dia tidak berhak membuat perjanjian itu, tidak cakap hukum lah kita bilang. Masa kecakapan hukum sendiri diatur lagi di pasal 1330. Itu ada lagi disampaikannya bahwasannya saudara-saudara kita yang disabilitas, ya maaf katanya, yang mereka juga kurang cakap, bukan kurang cakap sih, tidak masuk ke dalam konteks cakap hukum. Kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, akibatnya itu adalah dapat dibatalkan. Ya, bisa dibatalkan perjanjian ini. Tapi kalau ada 2 lagi, itu namanya syarat objektif. Syarat objektif ini sendiri, kalau tidak terpenuhi, itu dapat batal demi hukum. Apa sih syarat objektif ini? Syarat objektif paling simpel. Dalam perjanjian, kita membuat apa? Apa yang kita perjanjikan? Ya, pada dasarnya dijelaskannya bahwasanya setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak bertentangan dengan norma kesusilaan. Kan nggak mungkin dalam perjanjiannya itu, aku buat perjanjian sama si Abang Payet. Dia mau minjam duit ke saya untuk kebutuhan judi online. Tersepakatilah. Nggak dipenuhi lah sama dia. Saya gugat ke pengadilan. Saya bilang bahwasannya beliau ngutang sama saya karena mau judi online. Apa nanti pertimbangan hakim? Perjanjian itu aja udah tidak memenuhi syarat objektif. Ya objek untuk di perjanjian itu nggak boleh untuk kebutuhan dia sebagai bermain judi online. Jadi gitu sih sebenarnya untuk tambahan tadi yang sampai oleh Bang Payet. Jadi sebenarnya Bang, penetapan bunga dalam perjanjian itu diatur nggak sih Bang? Oke, ini kan tadi kita udah mau singgung di awal, tapi kan kita membahas tadi di awal-awalnya. Ya, kalau mengenai penetapan bunga, sudah pasti itu diatur. Tapi diaturnya itu, kita pertama perlu tahu dulu, penetapan bunga oleh perbankan, itu diatur oleh undang-undang. Kedua, penetapan bunga oleh lembaga non-perbankan itu diatur, biasa mereka mengarah kepada OJK, peraturan OJK. Kadang orang ini bingung, apa itu peraturan perbankan, apa itu perbankan, dan apa itu lembaga non-perbankan. Perbankan sendiri itu adalah, ya katakan contoh lah di masyarakat, yang mungkin lebih gampang memahaminya itu ya, pasti masyarakat tahu dengan Bank BNI lah kita bilang. Lembaga perbankan itu dapat menghimpun dana dari masyarakat, dan dapat menyalurkan dana kepada masyarakat. Seperti ya Bank BNI itu punya produk untuk tabungan, dan ada juga produk kredit. Yang pastinya kredit itu mereka nanti mengentalkan bunga itu, untuk apa? Imbalan dari perjanjian pinjaman itu. Dan mereka itu menetap bunga itu harus berdasarkan undang-undang. Kalau lembaga non perbankan itu simpelnya itu berarti pinjol, pinjaman online yang bisa masyarakat tahu. Pinjol itu sendiri pun ada yang ilegal dan yang legal. Yang legal itu biasanya diawasi oleh OJK. Mereka tuh nurut pada peraturan yang ditetapkan oleh OJK mengenai bunga dan lain-lain. Kita kembali ke kasus tadi. Kasus tadi kan kita berbicara tentang perjanjian perseorangan. Ya tidak diatur oleh lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan. Kalau kita buka lagi kita undang-undang hukum perdata, ya ada di pasal 1250 mengenai bunga moratoir. Bunga moratoir ditetapkan adalah 6% per tahun. Kalau kita bagi 12 bulan berarti 0,5%. Ya. Memang ada juga perintah undang-undang bahwasannya bunyinya gini. Perjanjian mengenai penetapan bunga selagi disepakati tidak masalah. Namun ada lagi bunyinya, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalaupun kita tidak mengikuti bunga moratoir, itu sebenarnya sah-sah aja. Cuma harus kita kembali lagi mengulik ya. Bisa nanti perjanjian itu ya cacat kehendak. Terlalu tinggi nanti bunga ditetapkan itu bisa ya melanggar asas-asas yang ada. Jadi ya kalau penetapan bunga ini ya kembali lagi pada peraturan bunga-bunga moratoir aja melihatnya gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi berdasarkan kasus tadi, wajar nggak nih Kak, si debitur minjam 150 juta?
dan dikenakan bunga 10% per bulannya dan dibayar hampir sampai 18 kali. Nah, sangat tidak wajar dan melanggar ya, karena bunga 10% dari 150 juta itu 15 juta per bulannya. Jika dikalikan 18 maka sudah 270 juta ya. Ditambah utang pokoknya sebesar 150 juta maka totalnya sudah 420 juta. Nah, 420 juta itu sudah 3 kali lipatnya dari utang pokoknya. Menurut saya itu sangat-sangat menyiksa si debitur. Oh, gitu ya, Kak, ya. Jadi nanti dalam kasus ini bagaimana pertimbangan hakimnya? Jadi gini, kalau kita bicara pertimbangan hakimnya, ini kan kita ajukan gugatan dulu kita berbicara. Kan ajukan gugatan dari sama yang Bang Payet ya, gugatan itu ada yang membuat udah berapa yang dibayar, buktinya nanti sampaikan buktinya juga ada draft perjanjian dengan bunga 10% ya. Jadi hakim pada akhirnya akan menilai sih sebenarnya pertimbangan hakim nanti lebih kepada asas-asas di hukum lah. Asas yang ada di hukum yang berkembang di hukum. Ya, nanti salah satunya mungkin nanti masuk juga doktrinnya. Doktrinnya berarti biar itu ada di jurisprudensi sebelumnya. Penyalahgunaan ini pun ada unsur-unsurnya yang bisa terpenuhi. Kalau tadi kita bicara masalah bunga, sampai mengenai bunga tadi disampaikan Kak Arya tadi saya setuju sebenarnya Kak Wajar. Mungkin orang sering ya pinjaman online, tapi kalian pernah nggak? Saya nggak pernah pinjaman, tapi coba setahu saya kalau kita pinjam itu 3 juta, tidak mungkin bunganya itu dikenakan juga 3 juta. Itu ya pasti orang akan mau, sama dan dia berkali-kali lipat. Apalagi di kasus ini, ya niat dia itu adalah biar mudah keluar, biar jangan terlilit utang di pinjaman online, biar jangan banyak kena bunga. Malah dikenakan bunga 10%, itu wah itu kalau menurut saya pribadi itu sangat-sangat merugikan si debitur lah. Dan kondisi ini pasti menjadi pertimbangan hakim. Pinjam ke bank pun tidak akan mungkin segitu besarnya. Tadi kalau hitung-hitung lebih kurang 1 bulan 15 juta. Dikali lagi 18 kali wajib bayar 270 juta. Udah lebih dari utang yang dia pinjam. Utang pokoknya 190 juta. Tapi kalau kena bunga yang lebih 70 juta, 60 juta itu udah lumayan besar sebenarnya. Tapi nyampe 270 juta itu tidak wajar sebenarnya. Gitu ya, Bang. Jadi kalau misalnya pertimbangan hakimnya, ada nggak sih kalau untuk lainnya gitu kan? Itu bisa jadi yang dibilang Bang Wilter tadi, bisa jadi tolak ukur dengan baik sebagai awal adanya penyalahgunaan keadaan. Tapi kan selain itu tolak ukur moral yang dilihat dari kepatutan dan ketidakadilan juga menjadi pertimbangan karena nantinya ada keunggulan di salah satu pihak dalam posisi nawar-nawar. Seperti itu. Nanti kita akan membahas mengenai langkah-langkahnya mengenai debitur yang dirugikan ya atas adanya perjanjian ini dengan bunga yang tinggi ya. Apa sih akibatnya bagi si kreditur? Jadi, namanya kita akibat ya, kita berbicara akibat, ada sebab ada akibat. Yang akibatnya yang nanti paling simpelnya, ini bersama mana saya baca di putusan dan saya juga ada melihat beberapa kali persidangan ini di perjalanannya, hakim ini tetap bakal mempertimbangkan semua bukti-bukti yang ada. Sama nanti ya eksepsi atau dari gugatan si penggugat maupun tergugat dan pihak-pihak lain berperkara. Akibatnya pasti simpelnya adalah ya bunga yang diturunkan. Namun ya perlu saya tegaskan di sini kembali. Akibat hukumnya adalah isi dari perjanjian itu bakal ada yang dibatalkan sama majelis hakim. Bukan berarti perjanjian itu dibatalkan. Kalau perjanjian itu dibatalkan, saya juga keberatan. Karena gini logikanya, kakak pinjam sama saya duit, saya kasih kakak duit, saya kenakan bunga, kita sepakat ini tangan. Saya udah kasih kakak duit nih, kalau nanti hakim memutuskan, oke, perjanjian ini dibatalkan, yang rugi siapa? Saya kan, karena kan saya udah kasih duit, otomatis perjanjian tidak pernah ada. Jadi kalau pada dasarnya saya baca itu banyaknya itu adalah hakim nanti bakal mengatakan bahwasannya si debitur adalah uang prestasi, ingkar janji. Di bawah nantinya disampaikan lagi sama majelis hakim. Menimbang bersama pertimbangan hakim tadi, ya melanggar asas kepatutan dan keadilan, maka hakim mempunyai kewenangan bersama undang-undang kekuasaan kehakiman untuk menurunkan bunga. Ya saya baca banyak putusan itu diturunkan jadi 0,5% per bulan atau ada juga 1% per bulan. Dari yang ditetapkan pertama 10% akan diturunkan. Itu aja sih akibatnya, pasti pada kesimpulannya akibatnya itu adalah bunga makin diturunkan. Jadi bunganya itu hanya diturunkan ya Bang, bukan perjanjiannya. Iya, jadi tegaskan kembali, perjanjian jangan dibatalkan, namun bunga, ya kebanyakan saya baca putusan, ya mungkin itu tingkat banding ya, tapi tingkat pertama saya pun agak heran kenapa jarang diterapkan, tidak
saya sedikit membaca tingkat pertama ini dikurangkan, nanti tingkat banding diturunkan sama majelis hakimnya. Oh gitu ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan tentang kali ini, yang mana kreditur sendiri juga nggak bisa semena-mena dalam membuatkan halal bunga ya Bang ya. Dan debitur juga dapat mengajukan gugatan apabila ada kesewenang-wenangan dari si Dan itu harus terbukti ya. Dalam saya dia boleh mengajukan gugatan, harus terbukti. Jadi nggak bisa kita asal-asal ngajukan gugatan itu, nggak bisa juga gitu. Terus kalau misalnya nanti udah terbukti, perjanjian nggak dibatalkan. Jangan dibatalkan perjanjian. Saya rasa jangan. Kalau hanya masalah bunga yang digugat, tidak mungkin dibatalkan perjanjian karena kan hakim juga memutuskan perkara berdasarkan dengan gugatan dan tuntutan dari mereka. Namun bunga Tetap diturunkan ya. Pada saya pasti banyak tetap diturunkan. Wah, nggak terasa kalau misalnya pembahasan kita ini udah selesai ya, Bang. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bang Wilbert, Kak Almira, dan Bang Faid yang udah bersedia hadir bersama kami di podcast kami hari ini. Betul banget. Sekian podcast kami kali ini. Aku sendiri juga mau mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita yang sudah mau ikut bersama kami membahas kasus ini. Semoga podcast kita kali ini dapat memberikan wawasan kepada teman-teman yang menonton sekalian. Benar banget ya. Semoga podcast kami kali ini tidak hanya menjadi pengetahuan baru buat penonton. Semoga ini juga bisa menambah wawasan penonton tentang hukum agar bisa membantu di kehidupan sehari-hari maupun dunia profesional. Mengingat hukum itu merupakan suatu hal yang penting. Betul. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis, seperti yang aku jelaskan di awal, apabila teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung ditulis di komen bawah. Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode-episode kita yang baru, yang tentu saja akan membahas masalah hukum yang relevan di kehidupan masyarakat. Semoga setelah podcast kali ini, teman-teman sekalian dapat lebih bijak mengenai hak atau kewajiban kita sebagai masyarakat, yang mana hukum tidak hanya untuk dilanggar, tapi juga untuk dilindungi. Nah, semoga podcast kami ini menjadi pemahaman baru bagi penonton. Tetap patuhi hukum dan jangan ragu untuk selalu mencari informasi yang benar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai ketemu. Dadah!